Assalamualaikum, halo sahabatku. Sahabat, jika saat ini dirimu sedang bingung dan khawatir karena keadaan di mana hingga kini masih bingung dan buntu belum menemukan jalan untuk membayar hutang, ada baiknya engkau menyimak video ini. Simak dan coba serapi dan ikuti. Semoga Anda mendapat pencerahan dan segera dibuka jalan kemudahan untuk membayar hutang setelah melihat video ini. Sahabatku, kita harus sadari bahwa hidup terkadang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Ada masa di mana untuk tersenyum saja terasa berat, dada sesak, dan malam terasa begitu panjang. Ketika tagihan datang bertubi-tubi, hutang menumpuk dan jalan keluar terasa tertutup rapat. Saat itulah seseorang bisa merasa hancur, merasa tidak ada lagi pintu yang bisa diketuk, dan hanya tersisa air mata yang menetes dalam doa. Namun, tahukah engkau sahabat, bahwa saat jalan buntu itulah sebenarnya Allah sedang menunggu kita. Allah menunggu kita untuk kembali, berserah, dan mengetuk pintunya. Sahabat, hutang memang hal yang serius. Karena masalah hutang bukan hanya perkara dunia, tapi hutang juga perkara akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabatku, berikut ini adalah amalan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang harus kita amalkan bila kita menemui jalan buntu untuk membayar hutang. Amalan yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar. Sahabat, amalan pertama yang diajarkan oleh para ulama ketika engkau berada dalam kebuntuan hutang adalah dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, memberi kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, bayangkan hanya dengan melakukan istighfar, pintu-pintu rezeki bisa terbuka. Maka perbanyaklah mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan dengan hati yang benar-benar menyesal atas dosa. Karena bisa jadi, hutang yang menghimpit kita adalah ujian untuk membersihkan diri dari dosa. Amalan yang kedua adalah dengan membaca doa Rasulullah untuk Abu Umamah. Saudaraku, pernahkah engkau mendengar kisah Abu Umamah? Di mana saat itu ada seorang sahabat yang suatu hari duduk termenung di masjid karena dihimpit hutang. Kemudian Rasulullah menegurnya karena belum beraktivitas kerja dan hanya termenung di masjid. Rasulullah menegurnya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Ia pun menjawab, "Aku sedang dirundung kegelisahan dan lilitan hutang, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajizi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Abu Umamah kemudian berkata, "Aku mengamalkan doa itu, dan Allah pun menghilangkan kegelisahan serta melunasi hutang-hutangku." Maka sahabatku, jangan pernah remehkan doa ini.
Bacalah setiap pagi dan sore dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa melapangkan kesulitanmu. Sahabatku, amalan yang ketiga apabila menemui jalan buntu dalam melunasi hutang adalah dengan sholat hajat dan sholat tahajud. Sahabat, ketika jalan buntu, ada satu pintu yang tak pernah ditutup, yaitu pintu sholat di malam hari atau sholat tahajud. Mulailah bangun di sepertiga malam, bangun dari tidurmu, dan basuh wajahmu dengan air wudhu. Kemudian hamparkan sajadahmu. Lalu melalui sholat tahajud, tumpahkan dan sampaikan segala keluh kesahmu kepada Allah. Demi Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar untuk melunasi hutang. Allah tidak akan membiarkan hambanya memohon dengan balasan tangan hampa. Tangisilah di hadapan Allah sebagaimana seorang hamba yang lemah meminta pada Tuhannya yang Maha Kaya. Ingatlah, bukan karena kita kuat hutang lunas, tapi karena Allah lah yang mempermudah segalanya. Intinya, lakukan sholat tahajud karena doa di waktu malam adalah doa yang paling mustajab. Dan juga, lakukan sholat hajat. Mintalah agar Allah membantumu melunasi hutang. Amalan yang keempat untuk memecah kebuntuan dari membayar hutang adalah dengan melakukan sedekah rutin. Sahabatku, ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin kita yang sedang terlilit hutang malah diminta untuk bersedekah? Namun ingatlah, begitulah jalan sunatullah. Sedekah justru menjadi magnet rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sahabat, jika engkau punya 1.000 rupiah, sisihkanlah 100. Jika engkau hanya punya makanan, berikanlah 1 bagian untuk orang lain. Jangan lihat besar kecilnya, karena yang Allah nilai adalah keikhlasanmu. Ya, Allah akan menilai niat dan keikhlasanmu. Sahabat, sudah tidak terhitung cerita kisah nyata. Banyak kisah orang-orang yang hutangnya lunas karena istiqomah bersedekah. Maka, jadikan sedekah sebagai kunci rezeki, bukan beban. Amalan yang kelima adalah dengan berusaha dan bekerja untuk mendapat hasil maksimal, dan selalu sabar dan tawakal kepada Allah. Sahabatku, tetaplah ada asa di hati. Tetaplah giat berusaha dan bekerja. Jangan sampai lemah dan putus asa. Sahabat, ketahuilah, hutang bukanlah akhir dari segalanya. Selama engkau masih hidup, Allah akan memberi jalan. Mungkin bukan dengan cara yang engkau inginkan, tapi dengan cara yang terbaik menurut Allah. Sahabatku, dari rangkaian di atas, apabila engkau kini berada di jalan buntu karena hutang, ingatlah 5 amalan ini. Perbanyak istighfar, bacalah doa Rasulullah SAW, dirikan sholat malam, ringankan sedekah, dan bertawakallah dengan sabar. Yakinlah sahabat, saat manusia menutup pintu, Allah membuka pintu yang lebih luas. Saat dunia terasa sempit, Allah melapangkan dengan cara yang tak pernah kita duga. Sahabat, hutangmu bukan selamanya.
kesulitanmu bukan abadi dan tanpa solusi. Ingatlah, janji Allah itu pasti. Selama engkau berserah kepadanya, maka pertolongannya akan datang, cepat atau lambat.